Ya, selamat pagi pemirsa setia pendengar dan penonton radio TV Tegar Beriman. Bertemu lagi dengan saya Dara Priani Hermansyah di acara tamu kita. Indonesia telah melewati hari peringatan kemerdekaan Indonesia dalam berbagai acara peringatan yang disambut dengan sangat meriah oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bukan berarti dengan lewatnya hari kemerdekaan Indonesia para pemuda berhenti berkarya untuk bangsa kita, namun harus terus berkarya setiap saat. Hari ini tamu kita menghadirkan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Burhani. Pak Burhan, selamat pagi. Selamat pagi. Sedang sibuk apa nih Pak? Iya, seperti biasa kita sibuk dengan kegiatan kepemudaan. Okay. Artinya bagaimana pemuda hari ini kita mencoba merubah mindset paradigma untuk lebih membuat satu program kegiatan yang nyata dan bermanfaat buat masyarakat khususnya pemuda. Oke. Nah Pak Burhan, dalam rangka bergeraknya wujudkan visi Kabupaten Indonesia Termaju ini, selama kepemimpinan Anda, program apa sajakah yang sudah mampu diwujudkan nih Pak? Ya, sekarang ini untuk kita DPD KNPI yang mewadahi saat ini ada 62 organisasi pemuda dan 40 PKKNP kecamatan dengan 186 pengurus kita di KNP yang mewakili dari unsur OKP. Kita sedang konsen dan fokus bagaimana kita membuat suatu program-program untuk kemandirian pemuda. Artinya kita coba mengangkat potensi dan juga apa yang menjadi potensi-potensi yang ada di wilayah, bagaimana pemuda itu bisa menggali dan juga mengkreativitaskan potensi itu untuk menjadi suatu hal yang baik dan positif. Tentunya membantu juga program-program pemerintah. Seperti itu, di antaranya kita membentuk koperasi. Kita juga membentuk koperasi di 40 kecamatan yang sekarang ini sedang dalam proses tahap kita fokus di situ. Bagaimana nanti pemuda punya peran ekonomi untuk menggali potensi dan ekonomi dan juga potensi yang ada. Dan juga kita punya lembaga bantuan hukum pemuda yang memang kita fokus dan konsen. Kita bantu artinya dengan permasalahan-permasalahan masyarakat terkait masalah hukum. Juga kita ada media pemuda juga, memang jurnal pemuda, yaitu sementara ini masih di internal kita dan hanya di sebatas dengan lingkungan pemerintah, dan juga kita dari pemuda untuk laporan pemuda bagaimana kegiatan kita selama ini. Nah lalu Bapak sebagai Ketua DPD KNPI dan juga semua jajaran DPD KNPI, bagaimana sih Bapak dan teman-teman, rekan-rekan sekalian merangkul para pemuda di Bogor, terutama tuh yang ada di pelosok-pelosok tuh Pak? Bagaimana cara merangkulnya Pak? Ya, artinya gini, permasalahan pemuda ini kan memang konflik ya. Artinya berbagai macam pemuda. Dan kita dengan teman-teman yang ada di desa dan di wilayah, kita punya artinya teman-teman di tingkat kecamatan. Nah, di tingkat kecamatan itulah PKKNP yang tentunya mereka membangun komunikasi dengan teman-teman kepemudaan yang ada di tingkat desa, bahkan sampai dengan ke tingkat RT dan RW. Itu artinya bahwa dengan hal seperti itu kita buat satu program-program kegiatan yang mana lebih menyentuh, yang lebih bisa dirasakan oleh teman-teman. Cuma memang semua itu perlu waktu dan juga perlu proses juga. Begitu. Oke, Bapak. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi mimpi Anda untuk DPD KNPI ini ke depannya, Pak? Mimpi kita banyak sekali ya, dan PR kita banyak. Artinya memang sesuai dengan undang-undang pemuda dan di aturan ADRT kita bahwa pemuda itu adalah tanggung jawab kita. Dan bicara pemuda, tentunya saya coba masuk ke dalam ranah yang saat ini yang menjadi permasalahan di dalam kepemudaan itu sendiri. Bagaimana kita bisa punya peran dan kepedulian untuk menangani. Di antaranya contoh terkait pemuda ini nggak lepas dari yang namanya narkoba. Benar banget, ya? Pak. Ya. Narkoba dan juga kenakalan remaja, juga yang namanya berbagai macam lah, tawuran, seks bebas. Inilah yang menjadi coba satu permasalahan, dan kita coba mencari satu formula bagaimana saat ini kita membantu teman-teman BNN ataupun Polres ataupun dari KPAI-nya untuk bagaimana kita masuk ke ranah teman-teman ini. Gimana sih? Kita lebih kepada pencegahan. Ya, bukan lagi tindakan itu, karena ada tugas-tugas teman-teman kepolisian ya, tapi kita masuk kepada tindakan pencegahan. Bukan lagi sekarang udah sering ya namanya seminar, pelatihan dan yang lainnya gitu. Tapi kita coba terobosan, saya dengan teman-teman tim kreatif, teman-teman seniman, dan saya ingin masuk dengan ranah seni. Artinya apa? Kita akan buat launching sebuah film. Film edukasi yang memang film dikatakan dokumenter, tapi saya tertarik dan tertantang kita akan buat profesional. Sekaligus apa? Bagaimana film ini pun bisa mengangkat potensi dan budaya ataupun kultur yang ada di Kabupaten Bogor. Iya, kita ingin menjadi kabupaten termaju di Indonesia.
warga masyarakat Indonesia tahu nggak Kabupaten Bogor itu apa dan seperti apa. Nah, dari film itulah kita akan mengangkat semua itu. Oke, Pak Burhan. Lagi-lagi ya pemirsa, yang namanya pemuda itu tidak jauh dari kata narkoba ya, Pak. Betul. Oke, saya penasaran, apa sih yang Bapak merasa itu sangat menantang selama Bapak menjabat di Ketua DPD KNPI, yang menjadi tantangan Bapak, menurut Bapak itu adalah tantangan tersulit? Oke, Bapak Burhan, jangan dijawab dulu. Biar pemirsa penasaran, tetap di tamu kita. Iya. Ya, baik pemirsa, seperti janji saya tadi ya Pak pada pemirsa, tantangan apa nih Pak yang terberat selama Bapak menjabat menjadi Ketua DPD KNPI ini? Iya, artinya tantangan itu kita jadikan suatu motivasi kita untuk bagaimana peran kita terhadap pemuda. Bicara pemuda, berbagai macam permasalahan dan juga potensi yang sebenarnya bisa kita gali di situ. Nah, dari potensi dan permasalahan itu kita pisahkan. Nah, yang tadi kembali saya katakan bahwa memang konflik permasalahan pemuda ini adalah permasalahan-permasalahan yang memang sudah bukan asing lagi dalam masalah mereka terjerumus dengan narkoba, kenakalan remaja, tawuran dan segala macamnya. Ini yang menjadi tantangan. Dan tentunya saya menghimbau juga tidak hanya menjadi kita KNPI saja yang turut untuk bisa terjun di sana, tapi ini perlu ada peran semua. Dan saya sedang mendorong bagaimana kita memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan pemuda. Saya sedang mendorong ke pemerintah daerah, artinya bagaimana sarana dan prasarana pemuda itu untuk lebih dimaksimalkan, agar bagaimana pemuda sendiri itu betul-betul mereka punya bakat, potensi dan talent dan keahlian mereka itu bisa tersalurkan, gitu loh. Dan yang kedua, saya mencoba bagaimana tantangan saya untuk pemuda ini tidak hanya yang mereka hanya artinya tidak ada sesuatu yang bisa mereka perbuat khususnya buat pemerintah dan masyarakat. Nah, saya sedang mencoba membentuk kader-kader pemuda yang memang mereka, saya mengikuti apa yang menjadi basic mereka dan keinginan mereka, baik yang di politik, baik yang juga mereka di pengusaha, baik juga mereka yang memang teman-teman yang ada di pemerintahan. Karena 3 unsur itulah yang ada di dalam KNPI, basic-basic mereka. Lalu bagaimana cara Bapak merangkul pemuda itu semua agar mendapatkan suatu fasilitas yang sesuai dengan Bapak sebutkan tadi itu Pak? Ya, sebenarnya simpel. Semua permasalahannya tinggal kemauan teman-teman saja dan keinginan teman-teman bagaimana untuk merubah mereka ke depannya. Mau lebih, tinggal pilih mau baik apa tidak, kan seperti itu. Nah, mereka mau menjalani dengan sungguh-sungguh atau tidak. Bahwa saat ini komunikasi yang saya bangun dengan pemerintah sendiri alhamdulillah berjalan dengan baik, dan pemerintah sebenarnya welcome. Tinggal bagaimana pemudanya saja mereka ingin atau mau untuk membangun wilayah dan juga membangun karakter pemuda itu sendiri. Seperti itu. Oke Bapak, seperti yang tadi Bapak sebutkan, kan pemuda Indonesia itu tidak jauh dari kata narkoba adalah keren menurutnya ya Pak. Seperti itu. Lalu yang kita tahu pemuda Indonesia itu kebanyakan yang seperti seniman-seniman di jalan itu pasti merangkul narkoba gitu kali ya Pak, bisa dibilang. Itu bagaimana tuh Pak cara menangani hal tersebut? Sedangkan mereka kan juga adalah seorang seniman, cuman bedanya mereka adalah seniman di jalan gitu kan Pak. Nah, dengan cara dia membuat si seninya itu timbul, mereka tuh mengkonsumsi narkoba, biasanya gitu Pak. Nah, itu gimana tuh Pak yang seperti itu? Itu betul, artinya orang kan punya gaya dan karakternya masing-masing ya. Benar. Kembali lagi saya katakan bahwa memang perlu juga peran pemerintah dan juga dalam hal ini sebagai regulatornya harus bagaimana tidak bosan-bosan untuk memberikan himbauan dan juga untuk seminar ataupun pelatihan ataupun dengan hal-hal yang lain kepada kawan-kawan. Bagaimana bahayanya narkoba, bagaimana bahayanya kegiatan-kegiatan yang memang nanti akan merugikan mereka. Seperti itu. Dan hari ini yang saya coba, ini memang kenapa mereka sampai dengan adanya masuk ke dalam dunia seperti itu ataupun yang lainnya. Karena memang perlu sarana yang memungkinkan, sarana prasarana yang memang bisa memfasilitasi apa yang menjadi aktivitas potensi mereka. Dan saya berharap memang bahwa pemuda hari ini kalau bukan istilahnya kita dijajah hari ini, memang kembali lagi kita dijajah hari ini bukan dengan seperti dulu ya kita perang ya face to face segala macam. Kita tidak sadar dan tidak kita pungkiri bahwa hari ini kita dijajah dengan barang-barang hal seperti itu, yang nantinya akan bagaimana generasi penerus bangsa ini akan mereka habislah mereka punya
pola pikir, dan karena orang kalau sudah kena narkoba tidak akan mungkin ini ya berpikir positif. Iya, benar. Seperti itu. Oke Pak Burhan, selanjutnya nih bagaimana sih peran yang dimainkan oleh perempuan KNPI untuk terus berpartisipasi gitu Pak? Ya, kita punya bidang pemberdayaan wanita ya, dan artinya mereka fokus dan memang konsen untuk kegiatan-kegiatan wanita pada saat ini, yang memang saat ini teman-teman juga membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Bogor yang memang konsen akan memang pemberdayaan wanitanya. Mereka banyak kegiatan-kegiatan mereka yang memang sekarang sudah mereka lakukan. Mereka turun langsung ke sekolah yang perlu bantuan, ataupun mereka membuat satu kegiatan-kegiatan, seminar-seminar yang sekarang ini sedang mau kita coba gandeng. Ini adalah tentang bagaimana wanita itu istilahnya keren dengan berjilbab gitu loh. Artinya ya hari ini bahwa saya ada komunikasi bahwa kita ingin mensosialisasikan bahwa dengan komunikasi teman-teman dengan berjilbab itu kan artinya bukan berarti menghilangkan apa yang menjadi kecantikan mereka. Nah ini teman-teman wanita saya lihat lagi konsen di sana, dan di lain itu ya kegiatan kemanusiaan itu tetap berjalan. Cuma saya bilang jangan monoton aja, tapi buat satu kegiatan-kegiatan yang baru, kreativitas yang baru, agar bagaimana nanti kita bisa narik kader-kader teman-teman kita yang memang dari perempuan itu bisa ikut bergabung nanti bersama kita. Lalu dalam waktu dekat ini nih Pak, ada nggak program pelaksanaan yang akan dibangun nih Pak? Dalam waktu dekat ini program yang pertama saya sedang fokus untuk pembentukan koperasi di tingkat-tingkat kecamatan, itu yang sedang kita konsen. Yang kedua kita sedang konsen pembuatan film. Kami lagi konsen pembuatan film dengan teman-teman kreatif, teman-teman seniman, untuk bagaimana yang tadi saya bilang kita mau ingin ada satu peran edukasi dan juga pesan-pesan yang memang untuk baik pemuda, bagaimana mereka bisa melihat dari seni itu, dan mereka akan ya sedikitnya mengurangi, mereka akan menghindari hal-hal seperti itu. Yang ketiga memang dalam waktu dekat ini di akhir bulan ini kita sedang menghadapi hajat besar. Kita pemilihan musda KNPI. Ini akan menentukan bagaimana kedepannya pemuda, siapa pemimpinnya, pengurusnya, dan program-program ke depan untuk KNPI dan khususnya di Kabupaten Bogor. Seluruh organisasi dan seluruh unsur pemuda akan kumpul di sini bersama kita untuk melakukan pembahasan program-program pemuda. Saat ini kan bola panas untuk percalonan ketua KNPI mulai diwacanakan dan digunakan gitu ya Pak. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Ya itu sah-sah saja. Artinya di KNPI ini apalagi adalah organisasi yang bentuknya heterogen. Berbagai macam unsur elemen pemuda, perwakilan dari teman-teman kemahasiswaan nasional, terus dari teman-teman keagamaan dan yang lainnya, dan profesi yang berbeda. Disinilah mereka punya peran dan memang tanggung jawab masing-masing. Cuma artinya adalah saya berharap memang dengan adanya sekarang tensi kita teman-teman ini ada pemilihan ini, saya berharap disinilah tempat kita untuk sebagai wadah untuk bersinergi, dan juga tempat kita untuk bagaimana bisa bertukar ilmu dan bertukar pikiran gitu. Dan sekarang ini ya ada beberapa teman-teman juga yang memang konsen juga ingin masuk untuk mencoba menjadi satu pemimpin pemuda ya. Kalau katanya kita ini KNP ini bupatinya pemuda gitu, yang memimpin pemuda. Tapi ya tentunya siapapun nanti yang akan menjadi pemimpinnya, siapapun yang nanti akan menjadi ketua DPD-nya, tanpa dibantu juga dengan peran-peran teman-teman, saya rasa sulit juga. Ya artinya apalagi istilahnya saya taruhlah saat ini memimpin, jangankan saya profesor doktor pun tidak akan bisa tanpa dibantu oleh teman-teman yang lainnya. Seperti itu, kebersamaan. Iya benar. Nah itu tadi seputar DPD KNPI ya Pak. Balik lagi ke pemuda nih Pak. Bagaimana sih Pak biar pemuda tuh benar-benar merasa kalau kita tuh harus sebagai pemuda mengucapkan say no to drug, mungkin seperti itu ya Pak. Itu seperti apa tuh Pak biar pemuda-pemuda yang di rumah juga merasa kalau emang say no to drug itu ya udah keren gitu loh, tetap keren, bisa tetap berkarya tanpa say no to drug gitu. Permasalahannya hari ini masalah narkoba yang memang identiknya pasti lebih kepada bangsa masyarakat adalah pemuda. Tapi tidak pungkiri juga bahwa sekarang ini narkoba masuk sampai dengan kerana orang-orang intelek ya, profesional, bahkan pejabat-pejabat yang tentunya kita sudah tahu selama ini. Nah kalau saya lihat bagaimana untuk pemuda sendiri tidak masuk ke dalamnya, harus ada kegiatan-kegiatan, sarana-sarana dan juga tempat-tempat yang memang untuk bagaimana mereka bisa menyalurkan bakat dan juga potensi mereka. Kenapa mereka lari ke narkoba? Tentunya satu dari ajakan lingkungan, yang kedua karena mereka tidak ada kegiatan. Nah dari tidak adanya kegiatan itulah akhirnya mereka cari hal-hal yang ujung-ujungnya
mereka masuklah, larilah ke narkoba yang lainnya. Dan darinya mencoba lama-kelamaan nanti dia akan keterusan dan berlanjut, dan itu terus jelas akan merusak generasi penerus seperti itu. Oke, mungkin Bapak sebagai Ketua DPD KNPI ingin menyampaikan kepada pemirsa di rumah, terutama para pemuda nih Pak. Iya. Bagaimana caranya kita tidak menyentuh narkoba itu? Kan pertama mulainya Bapak bilang dari kita mencoba-coba, diajak teman, pergaulan, lingkungan. Nggak hebat kalau nggak pakai. Iya benar seperti itu. Itu gimana tuh Pak caranya biar pemirsa di rumah juga tahu dan pemuda di rumah tahu untuk kita tuh janganlah, untuk memegang pun jangan gitu, seperti itu Pak. Begini, artinya saya ingin kepada teman-teman muda, hari ini perjuangan kita adalah kita sudah harusnya bagaimana melanjutkan perjuangan dan kemerdekaan ini yang dulu para pahlawan-pahlawan kita memperjuangkan, hari ini kita bisa menikmati. Dan bagaimana hari ini kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan dengan suatu kegiatan-kegiatan, memberikan kontribusi yang lebih positif, bermanfaat, bagaimana kita membuatkan satu inovasi-inovasi yang tentunya kegiatan-kegiatan yang nanti pemerintah saya yakin akan mengakomodir itu semua. Dan saya menghimbau, artinya janganlah kita masuk ke dalam ranah-ranah hal-hal seperti narkoba dan lain-lain. Tentunya pasti akan rugi di belakangnya. Ya, jangan sampai itu terjadi, dan sebelum terlambat, baiknya ya bareng-bareng, dan saya Ketua KNPI dan bersama teman-teman silakan kita siap terbuka gitu. Apa yang menjadi program kegiatan dan potensi teman-teman, kita siap memfasilitasi itu. Oke, siap Bapak. Mungkin itu dari dirinya sendiri ya Pak, iya, pemuda itu sendiri, dimulai dari diri sendiri. Oke. Betul. Tapi kalau untuk yang kita lihat seperti beberapa figur televisi gitu ya Pak, udah tidak aneh memakai narkoba. Itu kan salah satu contoh juga untuk para pemuda yang melihat gitu Pak. Nah itu mungkin Bapak ada pesan untuk para figur di televisi, terutama seperti artis mungkin ya Pak, itu udah banyak sekali. Itu gimana tanggapan Bapak soal itu? Ya, itulah sangat disayangkan sekali ya, artinya bahwa figur-figur ini kan, public figure ini kan seharusnya memberikan contoh yang baik. Cuma kembali lagi kan, ya mereka juga mungkin manusia yang tentunya juga tidak lepas dengan apa yang menjadi hal-hal yang memang bisa masuk ke dalamnya gitu. Cuma ini kembali lagi juga kepada hati kita dan juga bagaimana orang-orang lingkungan sekitar kita. Dan untuk kembali kepada figur-figur yang ada seperti itu, sudah bukan aneh lagi ya, yang namanya di media, apalagi media sekarang entertain yang kemana, untuk hal-hal yang negatif itu pemberitaannya luar biasa. Ya, cuma tapi kalau untuk pemberitaan hal-hal yang positif, yang baik, yang benar, itu kelihatannya, waduh, tidak terlalu di blow up dengan maksimal. Dan ini pun saya minta pada teman-teman juga, khususnya di media juga, cobalah untuk hal-hal seperti itu bisa dibatasi, dan karena itu juga tidak akan memberikan hal edukasi dan pesan-pesan yang baik seperti itu. Berarti selain dari pemerintah, lalu dari diri sendiri, tapi peran media juga harus sangat membantu ya Pak pastinya. Media itu bisa membuat satu opini yang memang itu bisa membentuk bagaimana apa yang nanti yang dia beritakan. Suatu ketika yang beritakannya itu adalah hal-hal yang tidak baik atau bagaimana, itu bisa menjadi, karena sekarang kan dunia internet ya. Sekarang anak SD aja udah, waduh, mereka udah gampang tinggal buka di handphone dia, sudah serba canggih, Android dia, dan semua bisa terbuka ini semua. Nah, makanya itu kembali lagi tadi saya bilang, kenapa kita mau coba masuk dalam dunia seni, dunia media dalam bentuk film, intinya untuk biar pesan itu nyampe ke mereka. Oke, berarti Bapak setuju nggak sih kalau misalkan bangsa Indonesia itu sedang dijajah dengan media, mungkin seperti itu ya Pak, yaitu media elektronik, seperti itu ya Pak, internet khususnya? Iya. Sebenarnya kan internet dan media elektronik itu tergantung bagaimana kita untuk menggunakannya. Dan ini peran pemerintah juga untuk memberikan pembinaan dan juga edukasi untuk kita bagaimana menggunakannya untuk hal yang positif atau negatif. Dan hari ini memang benar saya katakan bahwa hari ini kita dijajah bukan oleh negara orang lain, dan kita lebih sulit. Tapi hari ini kita dijajah oleh bangsa sendiri dengan berbagai-bagai hal-hal yang memang kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang tidak baik, akhirnya anak muda yang mereka masih labil, dan itu mudah memang untuk masuk terprovokasi di dalamnya. Oke, pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Burhan. Mungkin nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini ya Bapak ya. Jangan kemana-mana, tetap di tamu kita.
Ya, terima kasih pemirsa masih setia di tamu kita. Bersama saya Dara Priani juga Pak Burhani. Pak Burhani, tadi kan kita sudah membahas tentang pemuda supaya tidak menggunakan narkoba. Lalu kita juga sudah membahas tentang artis-artis ya Pak ya, biar menjadi public figure yang lebih baik mungkin untuk para pemuda. Lalu saya penasaran nih Pak, ingin mendengarkan pendapat Anda atas perjuangan Anda dan kawan-kawan selama membantu pemerintah gitu Pak untuk mengurangi pengangguran di Indonesia ini, seperti apa tuh Pak? Memang betul, artinya bahwa permasalahan hari ini bagaimana sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar ya, dan juga banyak juga memang teman-teman karyawan yang memang akhirnya pengurangan dan yang lain. Kita sudah mencoba, artinya ada beberapa program yang kita coba bagaimana kita membantu pemerintah dalam hal untuk mengurangi angka pengangguran. Pertama yaitu bagaimana KNP ini punya peran untuk tidak hanya mencari pekerjaan, tapi bagaimana kita teman-teman gabungan ini bisa menciptakan lapangan kerja. Tentunya dengan bisa menggandeng yang lainnya. Tentunya dengan kayak tadi, contoh dengan kita membentuk koperasi di 40 kecamatan, dan juga nanti akan berimbau yang lainnya. Itu adalah tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran. Dengan bagaimana kita menggali potensi apa yang ada di wilayahnya, dan itulah nanti akan kita kaji dan juga kita kemas secara profesional, dan tentunya itu akan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, saya coba membangun komunikasi kemitraan. Saya punya program Gerakan Membangun Kabupaten Bogor bersama pemuda, pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri. Artinya banyak perusahaan di Kabupaten Bogor ini yang memang notabene kenapa tidak menjadi prioritas adalah putra daerah dan warga masyarakat Bogor tentunya diawali, tapi bukan berarti teman-teman yang di luar itu bisa kita ajak bersama. Nah, kita coba membangun komunikasi dengan teman-teman swasta, kita membangun kemitraan, dan kita coba untuk membuka loker yang lowongan kerja yang selama ini ya kita cobalah, karena sedikitnya kadangkala pemerintah dan swasta sendiri khususnya agak gimana ya, agak seperti kurang respect satu ketika teman-teman dari lingkungan atau putra daerah yang bekerja ternyata kan ada permasalahan di situ. Nah, ini yang kita akan coba fasilitasi apa keinginannya pengusaha dan apa keinginannya juga dari teman-teman dari yang memang mereka adalah warga ataupun calon pekerja itu sendiri. Nah, itu sudah berjalan dan alhamdulillah adalah sedikitnya kita bantu, kita fasilitasin. Jadi beberapa hal yang kita coba gali adalah itu diantaranya Mbak. Nah, lalu seputar perempuan dan usaha. Ya. Perempuan dan usaha kayaknya sekarang tuh udah nggak aneh kalau banyak usaha online nih Pak. Benar. Nah, itu tanggapan Bapak soal itu gimana tuh Pak? Ya, untuk teman-teman pemberdayaan wanita saat ini memang mereka juga konsen dengan kegiatan kewirausahaan. Karena memang ada beberapa yang memang binaan-binaan, tempat-tempat binaan mereka yang mereka bina, bagaimana tempat di sana itu mereka bisa membuat satu bentuk komunitas atau UKM yang nanti mereka fasilitasiin, dan sedikitnya kita bantu permodalan, kita bantu komunikasi juga sama pihak bank. Yang kedua, ya kita jeli akan kondisi saat ini. Kayak contoh saat ini nih, ini satu contoh. Kita sedang mau menghadapi Idul Adha, ya. Di situ kan banyak tentunya elemen masyarakat, baik instansi ataupun swasta membutuhkan hewan kurban. Di sini teman-teman dengan koperasi pemudanya, dengan pemberdayaan wanitanya, mereka proaktif membantu mengkomunikasikan dengan jaringan kita, dengan akses kita. Alhamdulillah itu berjalan komunikasi. Artinya saya mencoba mereka untuk berpikir, yuk kita jangan hanya berpikir yang sifatnya hanya seremoni saja atau hanya sesaat saja, tapi bagaimana kita bisa menciptakan atau hal-hal yang positif dan kita memperkuat dari segi ekonomi. Ketika kita sudah sehat, kita sudah kuat, mau kegiatan apapun, program apapun saya rasa mudah. Gitu, dan tidak harus lagi pemuda datang ke perusahaan bawanya proposal dan yang lainnya gitu. Kalaupun ada seperti itu, kita gandeng lah apa yang menjadi program-program CSR yang ada bisa kita kombinasikan sama kegiatan teman-teman juga. Oke Bapak. Nah lalu untuk masih sekitar perempuan nih Pak. Seperti yang kita ketahui Ibu Bupati kita itu juga kan perempuan nih Pak. Nah, luar biasa, sungguh luar biasa Pak. Nah Bapak sebagai Ketua DPD KNPI sekaligus Bapak juga sebagai pria, melihatnya itu tuh wanita di dalam sebuah usaha atau di dalam sebuah perusahaan itu seperti apa tuh Pak? Artinya kemampuan itu kadang-kadang untuk saat ini tidak bisa diukur dia wanita ataupun bukan. Benar. Kalau saya melihatnya selama dia mampu, selama dia bisa mengakomodir dan juga bisa memberikan satu pertanggungjawaban yang baik dan juga dirasakan, toh tidak ada masalah. Ya karena apa? Toh kan biarpun laki ataupun tetap yang bekerja bukan dia sendiri. Iya, benar. Ya kan tentunya dengan dibantu oleh staf dan jajarannya, dengan
teman-teman yang lain dalam hal ini, artinya kalau di pemerintahan mungkin dengan dinas dan juga sekda yang lainnya, saya rasa itu tidak menjadi suatu permasalahan. Udah emansipasi ya. Iya benar, emansipasi. Jadi kita juga harus menghargai para wanita berarti ya Pak. Benar banget nih. Nah lalu sebelum kita menutup acara ini nih Pak, mungkin Bapak ingin menambahkan soal tadi kita membahas no to drug atau tentang beberapa usaha, terutama usaha kecil menengah gitu Pak. Mungkin Bapak ingin tambahkan? Ya, saya ingin menghibau kepada teman-teman khususnya pemuda dan masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor bahwa hari ini bagaimana kita sama-sama bahu-membahu dan juga kita saling sinergi dan saling membesarkan dan juga mendukung apa yang menjadi program-program pemerintah khususnya, dan juga kita KNPI punya program-program yang memang menyentuh langsung dengan masyarakat. Bagaimana kita bisa, potensi di Kabupaten Bogor ini sangat luas dan sangat banyak dan sangat beragam. Artinya bagaimana tinggal kita memanage dengan ilmu dan juga dengan pengetahuan dan juga dengan komunikasi yang baik agar lebih bermanfaat dan dirasakan juga oleh Kabupaten Bogor khusus masyarakat. Dan juga untuk pemuda terkait dengan adanya sekarang ini kan pengedaran narkoba dan yang lainnya, karena kita lebih hindarilah kita masuk ke dalam ranah-ranah kegiatan-kegiatan yang positif yang memang itu akan lebih baik nanti untuk kedepannya. Oke Pak Burhan, ya terima kasih Pak Burhan atas bincang-bincang kita hari ini ya pemirsa. Itu tadi bincang-bincang tamu kita hari ini dengan Bapak Burhani selaku Ketua DPD KNPI tentang para pemuda Indonesia. Terus berkarya dan buatlah bangga bangsa ini dan tunjukkan bakat-bakatmu gitu mungkin ya Bapak. Betul. Ya, dan terima kasih telah bersama kami dalam 30 menit ke depan. Saya Dara Apriani Hermansyah dan juga Bapak Burhani pamit undur diri.